Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Pemilia Sulistiawati pada channel Pemilia Stekom. Baik, saya ucapkan terima kasih baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern. Semoga semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, bahagia, happy, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Oke, sambil menunggu teman kalian yang belum hadir, saya cek dulu di live chat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, apa aja ya. Mungkin ada yang baru bangun pagi, ada yang sudah sarapan, mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang sedang santai ya. Saya ucapkan ini ya, selamat melakukan aktivitas apa aja. Oke, pada kali ini di live chat sudah hadir ada Mas Randy Setiawan dari manajemen perdagangan, ada Mas Ilyas ya dari D3 manajemen, ada Mas Hilmawan Ika, ada Mbak Anissa Dia Azani dari manajemen perdagangan, ada Mas Maulana Akbar, kemudian ada Francisca Visesa, ada Muhammad Rizal Farul Saputra, ada Vita Febriani dari D3 Manajemen, ada Risa Adelia dari kelas bisnis, ada Afid Nala dari kelas bisnis, ada Mas Yedija Peter ya dari ini ya
di kelas bisnis juga. Terima kasih. Oke, sesuai dengan materi kita pada kali ini, kita pertemuan yang ke-12 di mana kita mengupas mengenai ini ya, resiko dari sumber daya manusia ya. Mungkin sudah tidak asing, kalian sudah pernah baca ya, resiko dari sumber daya manusia itu. Oke, saya kupas pelan-pelan. Mohon maaf. Mohon maaf, ini kelihatan kecil ya. Sebentar, saya betulin dulu ya. Biar kelihatan ya. Oke, pada pagi hari ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir di live chat ya. Nah, oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada yang bertambah ya. Oke, ini sudah ada lagi. Sebentar, ini live chatnya hilang ya. Nah. Tapi di lab masih ada kok ya. Oke, ini dari live chatnya masih berlangsung ya. Ini mohon maaf karena koneksi jelek ya. Ini alhamdulillah ya, mohon maaf ya, ini koneksi internetnya jelek, tapi saya live chatnya masih berlangsung ya. Ini masih berlangsung, mohon maaf ini lampu indikatornya jelek ya. Oke, saya buka lagi tadi manajemen sumber resiko dari ini ya, resiko dari sumber daya manusia. Mungkin sudah tidak asing, resiko dari sumber daya manusia itu apa? Di sini ini ya, sumber daya manusia ini yang buruk apabila diterapkan dengan ini ya, ada beberapa yang perlu diketahui ya Pak ya. Nah, pengertian dulu ya, mohon maaf, pengertian dari sumber daya manusia ini sesuai dengan dikemukakan oleh ini ya, Tanjung, bahwa ada kegiatan usaha, di mana ada kegiatan usaha ini adalah kegiatan usaha ini ada upaya apabila resiko sumber daya ya, sumber daya ini adalah ini ya, sumber daya yang dihadapi maka diwaspadai oleh perusahaan tersebut dengan adanya pengendalian apa, yaitu pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian di sini
ini ya, menurut fungsinya kaitannya dengan resiko yang terjadi, misalkan adanya ini ya, pelanggaran yang diberikan sehingga adanya pemberian sanksi di pihak perusahaan dari pelanggan. Kenapa kok kita mempelajari sumber daya manusia? Seperti kita ketahui ya, sumber daya manusia ini adalah aset yang paling terpenting oleh perusahaan atau organisasi, terutama bagi perusahaan atau penyedia jasa. Semakin tinggi komponen jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula nilai dan peran dari sumber daya manusia. Perusahaan jasa misalkan ya, jasa ini sangat tergantung dari kualitas, kompetensi, profesionalisme sumber daya manusia perusahaan bersangkutan ya. Jadi perusahaan yang bersangkutan tersebut, misalkan pada masa sekarang ini ya, sumber daya manusia sangat sekali diperlukan, cekatan, ulet, tekun ya. Misalkan ada brand nama ya yang diusung dari perusahaan jasa ya, yang ditentukan misalkan Shopee atau perusahaan Lazada misalkan dan sebagainya. Nah, atau perusahaan X ya, sangat ditentukan kondisi kinerjanya. Nah, oleh karena itu perusahaan sumber daya manusia dikelola dengan sentuhan resiko ini ya, manajemen resiko sumber daya manusia. Nah, kemudian resiko yang dibutuhkan dari sumber daya manusia ini perlu dikelola ya, agar tidak menimbulkan kerugian baik finansial maupun reputasi. Hal ini dikemukakan kenapa? Hal ini dikemukakan karena dilakukan untuk mengurangi resiko, misalkan merugikan nama perusahaan, misalkan pengiriman lambat, otomatis citra akan jelek ya, citra perusahaan. Terus misalkan ini pengiriman lambat, barangnya rusak, nah produksinya gagal, nah itu kan juga reputasi dari perusahaan. Nah, risiko merupakan salah satu untuk mengatasi hal tersebut, maka manajemen risiko merupakan salah satu apa? Manajemen risiko merupakan salah satu untuk ini ya, mengatasi hal itu. Karena itu manajemen risiko merupakan salah satu pengukuran atau penilaian serta memerlukan seni dalam mengembangkan strategi pengelolaannya. Misalnya dipindahkan kepada pihak lain, mengurangi efek negatif dari risiko dan lain-lain. Nah, pada model pendekatan tradisional lah, tradisional ini resiko ditimbulkan oleh SDM berkisar pada kematian, tuntutan, upah, hukum, agar tidak menimbulkan resiko sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dikelola secara profesional dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, tadi sudah disinggung ya, tadi sudah disebutkan dengan artinya dari resiko ini ya, resiko dari sumber daya manusia tadi ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan oleh Tanjung. Nah, ini juga ada beberapa pendapat, misalkan kalian baca di buku ya, ada pendapatnya dari G. Siegel ya dan Jack, itu menjelaskan bahwa analisa risiko ini disatukan dengan adanya keputusan keuangan, investasi. Sementara David K. ini ada David K. itu ya, ada juga berpendapat, ada Altiman Atur itu juga berpendapat bahwa ini adanya misalkan ini ya, adanya interest based for associated asset and liabilities. Nah, ini ada juga berpendapat seperti itu. Ada juga berpendapat resiko seperti pendapatnya Sumarjono misalkan di dalam bukunya tahun 2004 halaman 23, bahwa titik imbas di sini dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang perusahaan ini adalah resiko terjadinya apabila usaha kita jalankan telah melewati suatu kesalahan yang
fatal. Nah, sehingga menyebabkan apa? Suatu risiko harus kita lewati, kita hadapi. Nah, risiko ini yang dimaksud adalah dampak apabila melakukan suatu usaha. Bentuk risiko ini terjadi berupa risiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Nah, resiko-resiko ini disebabkan oleh manajemen akan berakibat pada aspek ini ya, sumber daya manusia dari dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ya, di sini ada beberapa 5 ini ya, risiko dari manajemen sumber daya manusia ini yang berdampak buruk apabila tidak diterapkan dengan baik. Nah, ini apa saja? Mari kita kupas bersama ya. Yang pertama adanya efektivitas. Nah, efektivitas dan efisiensi. Nah, mohon maaf ini koneksi internetnya kurang bagus ya. Mohon maaf. Nah, efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang kedua ini tidak ada struktur. Struktur apa, Mbak? Yaitu struktur di mana organisasi yang jelas. Kemudian kita masuk yang ketiga, adanya pengeluaran perusahaan yang membengkak. Kemudian setelah kita ada yang ketiga, ada pengeluaran yang membengkak, kita adanya kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan karyawan akan terganggu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya sistem pengelolaan masalah yang kacau. Nah, 5 tersebut adalah ini ya, 5 risiko manajemen sumber daya manusia yang buruk apabila tidak diterapkan dengan baik. Nah, oke, kita kupas bersama. Yang pertama adanya efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Nah, ini kenapa kok ada tersebut? Nah, kita kupas bersama ya. Di sini adanya jika struktur organisasi ya, organisasi saja tidak jelas misalkan ya, tidak jelas dan karyawan tidak dipekerjakan sesuai dengan keahliannya, bagaimana bisa perusahaan ini ya memberikan performa yang efektif dan efisien. Jadi manajemen sumber daya manusia inilah yang ini ya, yang berperan dalam mengenali kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi di sini setiap karyawan di perusahaan, mengingat ya, membawa mereka sejak proses rekrutmen. Jika dirasa ada kesalahan, misalkan ya, kesalahan peletakan posisi, manajemen sumber daya manusia inilah yang melakukan pengaturan dan ataupun penempatan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari ini ya, tujuan tentu saja agar sumber daya manusia di perusahaan dapat diperlukan. Nah, dapat diperlukan bagaimana tujuan dari sumber daya manusia diperlukan ini? Nah, kita kupas bersama ya. Tujuan ini ya, agar semua sumber daya manusia di perusahaan dapat bekerja pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuan ini demi memberi kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian efektivitas dan efisiensi inilah adalah risiko manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian yang mungkin Anda bisa temui jika manajemen sumber daya manusia ini ya merupakan perusahaan yang buruk, tidak ada ya, jadi merupakan perusahaan yang buruk. Kemudian kita yang masuk yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Nah, kita kupas bersama. Nah, maksudnya di sini salah satu ada tugas yang paling dasar umumnya dilakukan oleh tim manajemen sumber daya manusia adalah merancang struktur organisasi beserta tugasnya masing-masing pihak. Hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Misalkan tim manajemen sumber daya manusia melakukan mendasarkan keterampilan, kemudian ada kompetensi masing-masing karyawan. Nah, dengan begitu menempatkan karyawan divisi yang tepat. Nah, saat ini mungkin ya Anda bisa merasa penempatan karyawan yang di tempat sesuai. Nah, tetapi
Benarkah demikian? Adakah struktur organisasi tertulis dari manajemen sumber daya manusia? Tentu sangat membantu Anda dalam memberikan pekerjaan ya. Pekerjaan ini masing-masing karyawan dan sebaliknya. Jadi struktur organisasi yang buruk dapat menjadi risiko manajemen sumber daya manusia yang lain Anda akan hadapi. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pengeluaran perusahaan yang membengkak. Maksudnya apa? Nah, kita kupas bersama ya. Pengeluaran perusahaan membengkak ini, sebuah perusahaan pasti memiliki alasan ya, alasan tertentu merekrut karyawan. Namun sebelum itu tim manajemen sumber daya manusia pasti terlebih dahulu melakukan perombakan dalam sumber daya manusia. Nah, ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya apa? Misalnya melakukan promosi, pemindahan jabatan, pensiun, hingga pemberhentian karyawan lama. Nah, dengan demikian melakukan perombakan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan karyawan pun dapat ditekan. Jika perombakan tersebut dilakukan dengan tepat, bukan tidak mungkin ya perusahaan tidak akan membutuhkan karyawan. Bayangkan jika manajemen sumber daya manusia Anda kacau, maka kondisi finansial mungkin juga ikut terganggu ya. Karena kondisi manusianya tidak baik, otomatis ya kita membutuhkan keuangan yang tak terduga untuk memperbaikinya. Jadi karena ada berulang kali untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian kita yang keempat ya, kita sudah ketiga tadi pengeluaran yang membengkak. Yang keempat, kita adanya kesejahteraan karyawan akan terganggu. Nah, di sini pada umumnya tim MSDM ini atau tim manajemen sumber daya manusia ini bertanggung jawab mengelola pemberian gaji, bonus pada karyawan ya. Jadi tim manajemen sumber daya manusia jugalah dituju pada karyawan ya. Jadi memiliki pernyataan seputar gaji, bonus. Misalkan seorang karyawan, misalnya karyawan sakit dan tidak paham dengan bagaimana asuransi kesehatan dari perusahaan, inilah bisa digunakan. Maka kemungkinan besar akan bertanya kepada tim manajemen sumber daya manusia ketika karyawan tidak mendapatkan gaji dengan jumlah sesuai, ia pasti akan bertanya pada tim manajemen sumber daya manusia. Nah, inilah apabila tidak ada manajemen sumber daya manusia yang baik, karyawan akan diabaikan. Hal ini tersebut bisa menimbulkan efek negatif pada kesejahteraan karyawan sehingga kinerjanya menurun. Nah, itu tadi ya. Terus kemudian kita lanjutkan mengenai sistem pengelolaan masalah yang kacau. Ya, ini yang terakhir, yang kelima, di mana merekrut karyawan baru, Anda juga harus siap ya dengan segenap resiko mengikutinya, mulai dari perbedaan pendapat hingga kecelakaan kerja mungkin terjadi. Jadi tim manajemen sumber daya manusia inilah yang bertanggung jawab menangani hal-hal. Jadi cara menangani manajemen sumber daya manusia dapat berpengaruh pada kondisi finansial ya. Maksudnya di sini yang berhubungan dengan dampak dengan poin ketiga, yaitu poin ketiga tadi ya, dampak pengeluaran yang membekak ya. Jadi dampaknya tersebut misalnya seorang karyawan melayangkan komplain misalkan tentang isu keselamatan misalkan karena ia baru saja mengalami kecelakaan kerja. Nah, jika manajemen sumber daya manusia Anda buruk, bisa karyawan tersebut akan menuntut perusahaan Anda. Misalkan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan mengenai kondisi. Nah, kondisi sumber daya manusia. Nah, kondisi sumber daya manusia ini terdiri dari 3 ya. Jadi kita ada kondisi yang pertama, adanya kemungkinan. Nah, setelah kemungkinan, kemudian kita adanya ini ya, setelah adanya kemungkinan, kemudian tingkat rendahnya kesehatan ya.
Nah, kemudian tingkat rendahnya kesehatan, kemudian yang kedua yaitu adanya ini ya, eh, kemungkinan tingkat kematian. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali jadi kondisi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh usia. Nah, kenapa kok kondisi tersebut pengaruh? Nah, itu ya, karena ini ya sangat berpengaruh juga kesehatan itu ya. Nah, rendahnya kesehatan, misalkan rendahnya kesehatan ini ya, sesuai dengan ini ya, kemungkinan di rendahnya kesehatan sesuai dengan resiko manajemen sumber daya manusia, di mana rendahnya kesehatan ini, tingkat kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, tingkat kesehatan dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberhasilan kerja. Selain itu juga kondisi kerja, rendahnya tingkat kesehatan juga dipengaruhi suasana kerja. Kondisi kesehatan yang paling buruk adalah kalau karyawan mengalami kecelakaan cacat, misalkan semakin tingkat kecelakaan atau tingkat cacat, semakin buruk pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan. Jadi rendahnya tingkat kesehatan juga diindikasi oleh akses ke pusat kesehatan. Nah, oleh karena itu perusahaan mengembangkan misalkan dengan adanya klinik untuk mempermudah karyawan untuk mendapatkan perawatan dengan secepatnya. Harapannya yaitu pengawasan, penanggulangan masalah kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien ya. Kemudian tingkat kematian. Nah, kok ada tingkat kematian juga ya. Tingkat kematian di sini maksudnya tingkat kematian sumber daya manusia selalu dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan kondisi perusahaan. Tingkat kematian terkait dengan kesehatan secara nasional. Misalkan kayak kemarin itu ya, ada COVID-19, banyak sekali yang ini ya terdampak, kena imbasnya juga ya. Tapi insya Allah sekarang sudah sehat semua ya. Terus kemudian yang ketiga, pengaruh usia. Pengaruh usia di sini maksudnya usia sumber daya manusia, misalkan antara 30 sampai 45 dianggap usia paling produktif. Jadi kalau kalian sudah usia segitu, otomatis kedewasaan sudah muncul, biasanya sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak misalkan. Jadi usia produktif otomatis bekerja dengan tekun ya. Pekerjaan membutuhkan stamina dan fisik, sangat tergantung pada usia. Berbeda dengan pekerjaan yang mental, pemikiran dan pengalaman, justru semakin banyak usia semakin baik. Kalau mental dan pengalaman itu otomatis, kalau kita orang Jawa bilang banyak makan garam ya, otomatis pengalamannya semakin banyak. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa upaya ya, di mana ini upaya dalam menangani resiko sumber daya manusia. Di sini ada memiliki tim, nah, tim yang kuat. Jadi ada upayanya kita memiliki tim yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu setelah kita memiliki tim yang kuat, kita menyiapkan dulu SDM ya, sumber daya manusia yang sukses. Nah, jadi yang sehat, sukses. Nah, jangan karena kasihan itu keluarga saya walaupun dia kurang bagus, kita tolong untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kelanjutannya kan kurang baik ya. Tapi kalau kita insya Allah kita mengajarkan, kita didik, insya Allah bisa teratasi insya Allah. Tapi kalau kondisi kesehatan kan tidak mungkin ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan adanya melarang eksekusi ya, melarang eksekusi bekerja rangkap. Jadi kalau bekerja ganda otomatis ya konsentrasinya juga kurang, kesehatannya juga menurun ya. Otomatis ya kalau misalkan siang hari bekerja di perusahaan X, malam hari di perusahaan Z, otomatis besok pagi sudah capek. Nah, otomatis seperti itu. Jadi melarang bekerja ganda. Jadi karena faktor kesehatan tadi ya, kesehatan dan konsentrasi pekerjaan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem insentif atau penghargaan atau punishment yang efektif. Jadi kalau ada insentif, penghargaan, otomatis timbullah rasa loyalitas pada karyawan ya. Jadi ini loh aku sangat dihargai, misalkan tiap apa itu hari raya mendapatkan THR, tiap akhir tahun mendapatkan bonus, misalkan seperti itu. Yang kelima, menyiapkan job deskripsi, job spesifikasi dan performance apresial yang baik. Jadi job deskripsinya apa, pekerjaan tersebut, spesifikasinya apa, performanya bagaimana yang baik. Nah, kita siapkan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu yang keenam ya, maaf, komunikasi itu yang efektif ya, efektif antara pimpinan dengan bawahan. Walaupun kita hanya say hello ya, kita halo, apa kabar mas, sehat toh, kan sudah seneng, jangan gengsi ya sebagai pimpinan merasa sudah tinggi acuh tak acuh. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pelayanan kesehatan dan sistem keselamatan kerja yang memadai. Jadi misalkan ada luka ringan, misalkan di situ ada kotak P3K, misalkan jadi jangan sampai kita mau lecet, kita harus beli dulu keluar obat betadin dan sebagainya, Hansaplast. Nah, kalau ada kotak P3K kan otomatis teratasi dengan cepat. Atau mungkin kalau pusing kita ada obat di situ. Nah, jadi pekerjaan tidak terlalu banyak menumpuk ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mengupas mengenai aspek dari sumber daya manusia ini. Nah, aspek dari sumber daya manusia ini apa? Nah, kita kupas bersama ya. Aspek dari sumber daya manusia ini yaitu ini ya, ada 5. Yang pertama yaitu adanya resiko pada para top eksekutif, para pekerja inti. Yang kedua yaitu resiko pada karyawan. Yang ketiga, resiko hubungannya dengan industri dan perselisihan. Yang keempat yaitu resiko stres dan kesehatan yang buruk. Nah, resiko yang kelima yaitu resiko bila tidak beretika. Mari kita kupas bersama ya. Nah, otomatis ya seperti itu berhubungan dengan pekerjaan kita ya, yaitu kenapa kok ada resiko dari pekerjaan inti? Nah, karena ada beberapa resiko yang hendaknya perlu diperhatikan oleh jabatan sebagai eksekutif tingkat atas. Misalkan memiliki eksekutif kepala kurang memiliki sensi ini ya, of leadership, pengetahuan yang luas, tidak tajam dalam berpikir serta tidak bertindak bertindak tidak fokus. Yang kedua, memiliki eksekutif kepala yang sulit dikendalikan oleh dewan komisaris. Jadi sangat sulit dikendalikan. Kemudian yang ketiga, memiliki direktur keuangan yang lemah. Nah, ini ya juga sangat berpengaruh ya kalau direktur keuangannya lemah. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Jadi pada masa COVID-19 seharusnya manajemennya seperti ini, jam kerja seperti ini. Nah, jadi kita harus ada kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan usaha kita harusnya seperti ini misalkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya struktur organisasi yang tidak efektif, kemudian sehingga tenaga ataupun tingkat manajerial sering memperhatikan hal-hal yang sifatnya teknis ya, seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Oke? Kemudian yang kedua, kita ada resiko karyawan. Nah, resiko karyawan itu apa? Di mana perusahaan perlu menciptakan kondisi kerja yang baik karyawan, termasuk gaya manajemen yang lebih terbuka, layak, serta adanya kejelasan mengenai reward
reward ini bagi seluruh karyawan. Selain itu juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan adanya kultur yang dapat menilai kerjasama dan keunggulan. Keunggulan inilah serta kondisi yang flex time ya. Nah, oke, misalkan adanya fasilitas perawatan anak, misalkan ya. Terus kemudian kerja paruh waktu, membantu pekerja wanita, misalkan. Jadi kan kalau pekerja wanita sama laki-laki otomatis jam ke ini ya, kadang ada yang toleransi karena tenaganya juga berbeda, tanggung jawab perempuan misalkan atau wanita di rumah juga ada. Nah, itu ada kelonggaran ya. Adanya pelatihan atau ini ya, pelatihan dan ulang perlu dilakukan di dalam perusahaan, atau mungkin ada mengembangkan tenaga kerja yang sanggup untuk memproduksi barang-barang. Nah, barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang berubah secara cepat. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya resiko yang berhubungan dengan industri dan perselisihan. Maksudnya gimana? Nah, kok ada hubungannya dengan industri dan perselisihan ini? Nah, ini maksudnya perusahaan ini harus melakukan penilaian misalkan mengenai kemungkinan adanya pemogokan, memikirkan kerusakan apa yang terjadi misalkan, dan menganalisis bagaimana hal ini perusahaan harus melakukan. Kemudian penilaian mengenai kemungkinan adanya pemogokan, memikirkan kerusakan apa yang dapat terjadi dan menganalisis bagaimana hal ini. Nah, ini adalah resiko di mana hubungannya dengan ini ya, industri dan perselisihan. Kemudian yang keempat yaitu resiko stres dan kesehatan yang buruk. Nah, ini kok ada resiko stres dan kesehatan yang buruk. Nah, ini juga sangat berpengaruh juga ya dalam SDM. Nah, ini misalkan adanya ketegangan bersamaan dengan kebebasan, misalkan kebebasan ini kebiasaan ini misalkan makan yang buruk dan merokok dapat menyebarkan penyakit jantung koroner misalkan, kebiasaan bolos kerja, nah izin kerja tidak diketahui, nah tahu ada CCTV ya misalkan seperti itu. Nah, ini adalah suatu indikator tenaga kerja yang merasa kecewa. Tingkat kecewa ini dikatakan disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan kegagalan untuk memotivasi para karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, resiko bila tidak beretika. Nah, kok berpengaruh juga pada aspek sumber daya manusia. Nah, di sini pelanggaran etika makin lama makin dirasakan ya. Contohnya unggah-ungguh misalkan ya, unggah-ungguh untuk orang tua, untuk pimpinan kadang ada kurang ya, attitude-nya kurang baik. Nah, dirasakan suatu resiko bisnis, berita banyak melisir bahwa adanya perihal pelanggaran etika. Selain itu ada kasus pelanggaran pidana, ada juga perdata memiliki konsekuensi yang serius. Misalkan bagi reputasi pelanggaran serta keuntungan apa? Keuntungan ini ya di masa depan di bawah dapat dilihat bagaimana perusahaan dapat meningkatkan dan menangani etika perusahaan. Biasanya kan sebelum masuk ke perusahaan, sebelum mulai bekerja biasanya kita ada training dulu, attitude-nya bagaimana, kita ini ya, di adanya training tersebut kita misalkan melanggar ini bagaimana. Nah seringkali hal ini bukanlah merupakan resiko bisnis, tapi menyebabkan perubahan jatuh. Tetapi jika manajemennya gagal mengendalikan perusahaan, maka perusahaan akan berada dalam kondisi yang berat, misalkan tidak berkembang atau tidak dapat bertahan. Nah, misalkan konflik bisnisnya mengenai isu konflik bisnis, misalkan seperti adanya tujuannya bisnis adalah memperbesar keuntungan, memperkecil biaya. Bila dijadikan dijabarkan secara dangkal, hal ini perusahaan memberikan kualitas produktivitas misalkan termurah bagi harganya yang
tertinggi. Nah, itulah tadi mengenai ini ya, manajemen resiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi ini. Kemudian ini dapat kita simpulkan dari sini, di mana dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah terjadi beberapa resiko jika tidak ditangani dengan baik, berdampak negatif, perusahaan akan menghambat kinerja. Misalkan melakukan ini ya, melakukan kegiatan usahanya, kemudian juga ini ya, melakukan kegiatan usahanya misalkan kegiatan usahanya, terus kemudian resiko juga timbul misalkan perusahaan besar ataupun kecil dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini yang benar-benar terkontrol agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, baik resiko timbul perusahaan maupun resiko timbul dari pihak luar tak terduga. Nah, dan semuanya ini diperhitungkan terlebih dahulu. Semua ini ya, semua supaya apa? Supaya suatu saat resiko terjadi, maka diharapkan resiko ini tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Oke, saya rasa cukup ya mengenai pertemuan yang ke-12 ini mengenai resiko sumber daya manusia. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, mungkin ada gangguan internet yang kurang bagus mungkin, tapi ini live streaming masih bisa dibaca ya, insya Allah ya. Oke, saya rasa cukup. Dan ini intinya di sini adalah karyawan ini ya, karyawan untuk mendapatkan perawatan, harapan dan pengawasan, adanya penanggulangan ya, bisa jadi semuanya itu bisa dapat dilakukan secara cepat dan efisien dengan adanya kejadian resiko-resiko tadi ya. Nah, jadi oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya rasa pertemuan hari ini cukup, udah 40 menit ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir, baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih.